Halo guys, di video kali ini kita bakalan ngelakuin series baru ya di channel ini, yaitu series survival coy. Nah, ini adalah episode pertama guys. Dan di sini kita udah masuk ke world barunya ya. Kita spawn di jungle. Oke, kita turun dulu. Jir. Baru mulai kocak. Nah, di world kali ini gue juga udah pasang beberapa mod biar lebih menarik aja, biar lebih bervariasi coy. Oke, mantap. Di sini ada semangka coy. Nah, di sini mod yang digunakan itu adalah mod untuk nebang pohon coy. Jadi pohonnya itu jatuh ya, kita gak usah manjat ke atas buat nebang pohonnya coy. Nih kayak gini nih. Nah, kalau gitu kan enak kita nebangnya ya. Nah, sekarang kita langsung bikin aja yang utama, yaitu adalah crafting table coy. Nah, habis crafting table, gua niatnya mau nyari ini sih, mau nyari plane langsung sih. Jadi kita bikin perahu aja lah. Oke guys, di sini kita sudah ada di dalam perahu dan sekarang kita langsung aja nyari yang namanya biome plains ya. Kita nyari dataran yang agak rata dan terus deket desa gitu, biar enak nanti bikin rumahnya coy. Udah hampir 1000 blok berjalan, ternyata di depannya adalah lautan. Itu artinya kita harus berlayar sekali lagi guys. Dan setelah hampir 2000 blok kita berlayar, akhirnya kita menemukan sebuah desa coy, anjay. Dan di sini posisinya itu lumayan keren karena di mana ada sungai, ada village, terus ada pegunungan juga. Dan enaknya itu di sini tuh plains coy, dan plains-nya yang benar-benar datar. Jadi kayaknya cocok buat kita bikin rumah guys. Nah, karena di sini posisinya udah malam, jadi kita sekalian nyari mangsa kita guys. Nah, kita coba di sini ya. Punten bro. Sedapnya tidur di kasur. Di pagi hari yang cerah ini, inilah saatnya kita menjarah coy. Nah, ini dia ya target kita nih, adalah hasil panen warga coy. Nah, setelah kita meminta sedikit dari hasil panen warga, inilah saatnya kita mencari lokasi untuk membuat rumah kita coy. Dan gua menemukan tempat ini. Nah, dan menurut gua di sini itu sangat cocok buat dibikin rumah karena kita itu dikelilingi oleh sungai-sungai dan juga ada desa ya guys ya. Nah, karena di sini gua udah menentukan posisi buat rumah gua, di sini gua langsung mau bikin chest buat naruh semua barang-barang gua dan bikin checkpoint di sini, yaitu pakai bed ya. Nah, kita taruh dulu nih barang-barang yang kayak gini nih. Nah, setelah gua simpen semua barang-barang gua, sekarang waktunya buat rutinitas player baru, yaitu adalah mining guys. Nah, di situ gua lihat ada gua tuh di bawah gunung itu. Semoga aja goanya itu goa yang gede, jadi kita bisa mining banyak ore guys. Nah, jadi bener dugaan gua, jadi di sini itu goanya lumayan gede dan kayaknya cocok buat kita mining untuk nyari iron awal-awal coy. Nah, di sini kita langsung terjun aja dan gua di sini pakai ini guys. Gua di sini pakai mod full bright, jadi gak usah pakai torch, udah cerah gitu ya. Dan di sini pada saat gua mau mining iron pertama gua, ternyata tidak setenang itu hidup guys, dan kita diganggu oleh zombie. Dan paling buruknya itu ya kita panik coy dan mau mati anjir di sini. Tuh. Untung keberuntungan masih berpihak pada gua guys. Tak sampai di situ, di sini gua mencoba untuk membuat shield karena gua takut
hal seperti tadi akan terulang kembali. Dan ternyata pas gua masak iron, gua baru sadar kalau gua gak bawa kayu coy. Karena kalau kita mau bikin shield itu kita harus pakai kayu dan 1 iron coy. Jadinya gua di sini terpaksa harus bantai zombinya satu-satu biar gua bisa lanjut mining lagi guys. Jangan ganggu gua anjir nih, ganggu terus dok. Nah singkat cerita kita berhasil keluar dari situasi ini dan kita lanjut mining iron guys. Nah setelah ngambil beberapa iron, gua balik dulu ke base buat bakar semua ironnya. Dan gua pengen bikin full iron armor coy. Nah sambil nunggu semua ironnya beres dimasak, di sini gua menyempatkan untuk eksplorasi di sekitaran base gua. Dan gua menemukan ruin portal. Dan isinya ya gini lah, namanya juga ruin portal coy. Dan di sini gue ambil flint and steel-nya, siapa tahu nanti butuh coy. Dan di sini warna lavanya itu warna putih guys. Kok warna putih ya di mod gua apanya lupa gue anjir. Nah dan di sini ternyata ada desa lagi dan masih berdekatan dengan base kita. Dan tentu saja kita minta sedikit hasil panen warganya lagi guys. Ini ternyata gua explore sampai udah gelap dan gua nginep lagi di rumah warga coy. Dan di sini gua berhasil membuat full armor dari iron dan gua juga membuat pickaxe buat mining karena kita akan lanjut mining guys. Nah tapi pas gua turun, gua tuh menyadari ternyata di dekat sini itu ada mine shaft coy. Dan di sini gua berniat untuk langsung turun biar kita looting isi mine shaftnya guys. Nah habis turun di sini yang pastinya kita cari adalah chest dengan mine card ini nih. Nah pas gua mau looting ternyata ada entitas yang sangat gua benci, yaitu adalah cave spider coy. Karena dia ini mengeluarkan racun gitu. Nah di sini gua tutup. Habis gua tutup, gua kira aman, gua looting. Dan pas gua looting ternyata entah dari mana makhluk ini bisa muncul lagi coy. Nah di sini gua panik, gua lari. Dan hal ini pun terjadi coy. Bangke. Tapi ya udah di sini kita langsung spawn lagi di desa dan gua di sini mau ngambil barang-barang gua lagi ke goa yang tadi guys. Nah singkat cerita di sini gua udah berhasil dapetin beberapa barang-barang gue yang jatuh dan sisanya ada yang hilang beberapa karena mungkin jatuh ke bawah atau gak tahu gimana, intinya ada yang hilang. Dan di sini gue jatuh lagi dan langsung makan golden apple karena gue takut mati lagi coy. Nah di sini gue berusaha buat ngambil diamond karena tadi gue lihat ada diamond yang ada di tebing itu. Nah di bawah itu tuh. Dan di sini akhirnya gue mendapatkan diamond pertama gue coy. Anjir, diamond pertama bro. Ini gua lanjutin mining buat dapetin beberapa diamond lagi atau iron lagi. Intinya kita perlu lumayan lebih banyak iron guys, soalnya kita mau trade juga nanti. Dan inilah cuplikan gua mining coy. Apa ini anjir? Wih, diamond bro.
Habis mining di sini gue langsung aja nyimpan semua yang gue dapetin pas tadi mining di chest coy. Karena gue gak punya kayu spruce, jadi di sini gue mencoba mencari pohon spruce guys, buat bikin rumah nantinya ya. Nah, di sini gue udah mendapatkan pohon spruce dan di sini gue tinggal tebang aja, coy, menggunakan iron axe gue ya. Setelah menebang beberapa pohon di sini, gue merasa cukup untuk sapling dari spruce-nya dan di sini gua langsung balik ke base buat nanemin pohon spruce-nya coy. Sesampainya di base di sini gua langsung aja tanemin spruce sapling-nya. Di sini gua tanamnya 4-4, jadi nanti tumbuhnya itu tumbuh pohon spruce yang gede coy. Karena gua di sini pengen banget cepat-cepat buat panen pohonnya, di sini gua memutuskan untuk bikin bone meal dan kita percepat pertumbuhannya. Habis itu di sini gua langsung aja tebang-tebangin semua pohonnya, coy. Nah, di sini karena gue pengen tools gue itu bagus dulu, jadi di sini gue niatnya itu pengen trading sama villager buat dapetin tools diamond dulu, coy. Nah, jadi yang pertama dilakuin itu kita ngebuat dulu yang namanya fletching table. Jadi di sini gue nyari dulu flint ya dari gravel ini. Nah, terus itu kita bikin fletching table, terus kita kasih ke villager biar dia jadi fletcher, coy. Oke, di sini gua udah dapetin beberapa flint dan di sini langsung aja kita bikin fletching table. Nah, sekarang gua juga sekalian bikin smithing table buat nanti jadiin toolsmith. Nah, sekarang kita tinggal nyari villager yang bisa kita pekerjakan sebagai fletcher. Karena di sini mejanya ada 4, jadi kita nyari segerombolan villager dulu, coy. Bentar, tadi kayaknya sebelah sini ada yang ramai nih. Nah, oke lah, lumayan 2 nih. Nanti juga pada nyamperin sendiri lah ya. Nah, di sini gue udah berhasil kumpulin beberapa villager yang ngebeli stick gitu. Jadi di sini saatnya kita panen emerald, guys. Itu gua langsung nyari villager lagi buat dijadiin toolsmith, coy. Jadi nanti dia itu bakalan jual kapak sama sekop gitu. Nah, di sini kayaknya villagernya ini aja nih. Oh, kita di sini kayaknya udah nemu villagernya. Nah, itu yang ini. Nah, di sini kita trade dulu. Kita upgrade dulu levelnya sampai dia ngejual tools diamond dulu. Biar videonya gak kelamaan, di sini gue langsung skip ke momen dimana gue berhasil mengupgrade si villagernya biar dia jualan tools diamond. Dan di sini gue langsung beli aja yang namanya diamond axe sama diamond shovel, coy. Setelah dapetin tools diamond, di sini gue langsung aja ngeratain tanahnya buat lahan kita membuat rumah. Nah, di sini gua percepat aja biar videonya nggak kelamaan, coy.
Abis ngeratain tanahnya di sini gua langsung bikin layout buat rumahnya nanti. Di sini gua buat rumahnya yang gak terlalu gede tapi gak terlalu kecil juga. Terus buat karena gua gak terlalu jago build, jadi di sini gua nyari referensi buildingnya itu di YouTube ya guys. Abis bikin layoutnya di sini gua sekarang tinggal ngumpulin semua bahan-bahannya guys. Nah, di sini gua harus mining sama nebang beberapa pohon dulu. Nah, di sini gua beli dulu diamond pickaxe dari toolsmith biar ngumpulin resource-nya itu lebih cepat. Di sini gua langsung bikin tempat mining di dekat base gua sambil nyari resource buat bikin rumah. Abis kumpulin resource di sini gua simpen semua bahan-bahannya dan gua bakar-bakarin stone. Maksudnya gua bakar-bakarin cobblestone biar jadi stone. Gak lama abis itu tiba-tiba gua diserbu segerombolan villager. Di sini dia make senjata gitu. Ini senjatanya dari ini ya guys, bukan dari mod tapi itu cuma resource pack doang. Nah, di sini gua langsung bantai-bantai orang-orang jahat ini biar mereka kapok coy, gak datang lagi. Nah, karena gua takut efek bad omens-nya ini nanti malah jadi raid buat ke warga desa, di sini gue langsung minum susu guys biar aman terkendali ya. Habis kumpulin semua bahan-bahan dan menyiapkan lahannya, kita langsung aja build rumahnya guys. Dan inilah time lapse-nya ya.
Oh guys, di sini untuk bangunannya udah jadi ya di sini, tapi belum pakai interior, masih eksteriornya doang, dan bentukannya itu kurang lebih ya kayak gini lah. Ya lumayan lah buat orang pemula building kayak gua coy. Nah, habis itu gua langsung nyiapin lahan buat gua pengen bikin yang namanya itu sugarcane farm coy. Soalnya nantinya itu interiornya itu bakalan langsung ada portal nether sama enchanting room. Nah, jadi untuk buat enchanting room itu kita yang butuhkan yang namanya kertas. Nah, kertas itu dari sugarcane coy. Makanya di sini gua bikin farm sugarcane sama farm sapi ya. Di sini gua bikin peternakan sapi juga coy nantinya. Nah, habis ratain tanahnya di sini gua langsung aja nanemin sugarcane. Dan videonya di sini gua percepat aja biar durasinya gak kelamaan coy. Oke guys, di sini untuk farm sugarcane-nya udah selesai ya. Kita buat seadanya aja kayak gini, soalnya ini sementara doang coy. Nah, di sini kita langsung aja bikin untuk peternakan sapi guys. Kenapa bikin peternakan sapi? Karena buat bikin buku itu kita membutuhkan yang namanya itu kulit guys. Dan kulit itu bisa kita dapatkan dari sapi ya. Nah, di sini kita langsung aja nyari beberapa sapi buat kita ternakin ya guys. Untungnya di sini deket gua itu ada 4 sapi, dan gua langsung bawa aja ke kandang guys. Oke, yuk masuk semuanya. Nah, kalau udah gini, woi jangan keluar lagi cowok. Set. Nah, kalau udah kayak gini kan enak. Nah, sekarang waktunya kita yang namanya itu berkembang biakan guys. Nah, di sini tapi ada mod yang gua pasang, namanya adalah animal feeding truck. Jadi di sini kita bisa mengembang biakan tanpa kita kasih terus secara manual guys. Nah, di sini kita tinggal masukin wheatnya itu ke dalam kotak ini ya. Nah, otomatis dia itu akan makan dari kotak ini dan akan beranak pinak coy. Di keesokan harinya di sini gua langsung ngolah lahan kosong di sini buat dijadiin wheat farm. Gunanya itu yaitu buat pakan dari sapi-sapinya nanti coy. Di sini gua gak bakalan bikin yang farm yang gede-gede banget, soalnya ya nggak butuh-butuh banget. Dan ini cuma sementara, nanti bakalan gua rombak dan gue bikin yang lebih bagus mungkin di episode yang akan mendatang lagi. Karena episode kali ini kita cuman bikin rumah sama interiornya doang guys. Dan sekarang kita sudah memasuki bagian interior, dimana ini adalah bagian paling membosankan dalam membuat rumah. Nah, karena itu di sini gua percepat aja videonya biar nggak kelamaan coy. Dan akhirnya kita sudah selesai mengerjakan rumah kita. Nah, di sini interiornya udah selesai, tapi kalau masalah eksteriornya sebenarnya di sini itu kita masih perlu texturing, tapi nanti ajalah ya. Nah, di sini dalamnya tuh kayak gini guys. Ini pun dalamnya masih
ada yang kosong karena gue belum punya material untuk ngisi kekosongan itu coy. Nah ini untuk lantai paling bawah ada portal, terus kayak gini armor stand dan lain-lain. Nah di sini ada storage room biar enak gak usah ke atas, jadi gue bikinnya di situ aja. Nah di sini kita langsung ke yang paling atas. Di lantai atas juga, nah di sini ada balkon kita dan ada storage room juga coy di sini. Tapi kayaknya nggak bakalan gua pakai karena kejauhan buat ngambil barangnya. Dan di lantai paling atas ada yang namanya itu enchanting room. Dan tadi gua juga udah sempet nge-enchant tools gua. Nah di sini gua enchant pickaxe gua, siapa tahu dapat yang bagus dan lumayan dapat silk torch. Cuman di sini gak dapat efisiensinya coy. Nah di sini diamond axe gue juga enchant dan lumayan bagus, dapat fortune, terus diamond shovel biar ngeratain tanahnya makin cepet juga. Terus gue di sini pengen punya yang namanya itu pickaxe fortune coy. Nah di sini gue bikin pickaxe baru buat gacha enchantment lagi dan kurang memuaskan. Di sini gue lepas enchantnya, gue enchant lagi dan dapat juga yang namanya fortune 3 guys, lumayan ya. Oke guys, dan kayaknya kita udah selesai untuk episode pertama ini membuat rumah, dan sebenarnya masih banyak yang kelewat kayak texturing dan lain-lain. Cuma nanti gue selesaikan di episode 2 atau di offline aja. Nah intinya terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel baru ini guys, karena itu sangat membantu untuk channel gua terus berkembang ke depannya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.